Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Taraya Lutfia Divani dengan NIM 2403114107. Saya merupakan mahasiswi Prodi Statistika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan judul Pengantar Eksplorasi dan Visualisasi Data. Tugas ini ditujukan untuk mata kuliah visualisasi data. Jadi di masa sekarang ini persoalan utama yang kita hadapi bukan lagi ketersediaan data, namun hambatan dalam memahaminya. Banyak sekali pihak yang seringkali kesulitan dalam mencerna hasil statistik yang disajikan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Apalagi tabel tersebut padat dan disertai rumus yang rumit. Jadi, keterbacaan, kecepatan, dan transparansi yang ditawarkan visualisasi data menjadi panduan strategis yang berharga dan inklusif dalam berbagai sektor kehidupan ke depannya. Jadi pada penulisan makalah kali ini saya menetapkan 3 tujuan. Yang pertama, mengklasifikasikan dan mendeskripsikan berbagai tipe serta struktur data yang menjadi fondasi dasar dalam pengolahan informasi digital. Yang kedua, mendefinisikan dan mengevaluasi manfaat dari visualisasi data sebagai alat komunikasi informasi yang kompleks menjadi bentuk yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, menganalisis korelasi antara teknik eksplorasi data atau ADE dan visualisasi dalam alur kerja analisis data untuk menghasilkan insight yang akurat untuk kedepannya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tipe dan struktur data. Ada banyak sekali tipe-tipe data, namun pada kesempatan kali ini saya ambil 4 contoh. Yang pertama itu ada namanya bar chart, yaitu garis vertikal atau horizontal yang digunakan untuk kategori. Contohnya untuk melacak penjualan tribulanan di berbagai wilayah. Yang kedua, scatter plot, yaitu titik-titik yang mewakili titik data pada sumbu X, Y. Contohnya adalah menjelajahi hubungan antara pengeluaran iklan dan penjualan. Jadi, scatter plot ini sangat cocok untuk regresi ya, teman-teman. Lalu, heat map atau peta intensitas berkode warna. Jadi, contohnya itu memvisualisasikan area atau wilayah dengan aktivitas penggunaan tinggi di sebuah situs web. Dan yang terakhir dan yang sangat mudah dimengerti oleh khalayak umum adalah dashboard, yaitu visualisasi terpadu dalam satu antarmuka. Contohnya adalah dashboard eksekutif yang menampilkan data penjualan, inventaris, dan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke struktur data. Jadi terdapat 3 struktur pada data. Yang pertama adalah data terstruktur, yaitu jenis data yang memiliki formatnya tuh tetap kaku dan biasanya terorganisir karena biasanya ditemukan pada sistem basis data. Yang kedua, data semi terstruktur, yaitu data yang tidak memiliki struktur formal seperti data terstruktur, namun tetap memiliki elemen organisasional berupa penanda atau biasanya disebut teks atau kunci-kunci tertentu. Dan yang ketiga adalah data yang tidak terstruktur, karena datanya tidak memiliki format tertentu dan bentuknya itu sangat beragam. Nah, teman-teman sudah ngerti dong tipe dan struktur data. Jadi kita masuk ya ke visualisasi data. Jadi dari beberapa ahli yang telah saya kutip, dapat disimpulkan bahwa visualisasi data adalah proses transformasi data yang mentah itu menjadi representasi grafis yang intuitif guna menyajikan informasi-informasi yang kompleks itu secara cepat dan nyata kepada indera penglihatan. Jadi, teknik ini tak hanya berfungsi untuk mengungkap pola dan tren tersembunyi, tetapi berperan juga sebagai instrumen informasi yang mengubah satuan data statis yang ribet itu menjadi panduan bernilai yang dapat dimengerti oleh khalayak ramai dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa manfaat dari visualisasi data. Yang pertama,
penyederhanaan kompleksitas data dan informasi. Ini kembali lagi ke yang tadi, agar semua informasi dari data-data mentah itu dapat diterima oleh masyarakat umum atau orang awam. Yang kedua, akselerasi pengambilan keputusan yang strategis. Yang ketiga, identifikasi pola, tren, dan anomali secara presisi. Yang keempat, demokratisasi informasi bagi semua lapisan masyarakat karena semua khalayak itu berhak mendapatkan informasi yang akurat. Dan yang kelima, optimalisasi pendekatan secara visual dan penyampaian cerita atau storytelling. Selanjutnya, kita mengidentifikasi hubungan teknik eksplorasi dan visualisasi pada data. Jadi, secara penggunaan, eksplorasi data itu bertugas untuk menemukan pola anomali atau hubungan tersembunyi dalam data, sedangkan pada visualisasi data itu gunanya untuk mengkomunikasikan informasi dan temuan itu secara cepat dan jelas. Lalu, targetnya untuk eksplorasi data itu adalah analis atau ilmuwan data karena digunakan untuk pemahaman internal, sedangkan visualisasi data itu digunakan untuk pemangku kepentingan atau audiens umum dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan output yang dihasilkan dari eksplorasi data yaitu hipotesis, pembersihan data, dan pemahaman teknis. Sedangkan visualisasi data yang dihasilkan adalah grafik, diagram, dan dashboard yang mudah dipahami. Nah, dari pembahasan kita tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara teknik eksplorasi dan visualisasi pada data merupakan satu kesatuan yang fungsional dan memungkinkan untuk validasi temuan data dilakukan dengan lebih akurat. Dari kesatuan tersebut, bertindak sebagai jembatan komunikasi yang mengubah hasil eksplorasi teknis menjadi narasi yang strategis serta mudah dipahami dan mendukung untuk pengambilan keputusan yang tepat dan inklusif. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau penyebutan yang salah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.